Coba kita tes masing-masing pendukung ya. Coba. Yang pertama, mana suara buat April Cirebon, Jawa Barat? Tasya, Tangerang. Top 3 Show DA7 dimulai dengan ketegangan tak biasa. Babak Top 3 Show Dangdut Akademi 7 yang tayang malam ini tidak dibuka dengan euforia semata, melainkan suasana tegang yang langsung terasa sejak pengumuman perolehan sementara dukungan digital. Reporter mencatat, perhatian pemirsa tidak hanya tertuju pada kualitas vokal peserta, tetapi juga pada pergerakan angka virtual gift yang terus berubah secara real-time. April dari Cirebon tercatat berada di urutan teratas sementara, disusul Valen Pamekasan dan Tasya Tangerang Selatan. Kondisi ini menandai bahwa persaingan telah memasuki fase krusial, di mana setiap detik memiliki arti penting. Situasi tersebut mencerminkan perubahan dinamika kompetisi, dari sekadar panggung hiburan menjadi arena adu kekuatan dukungan publik yang sangat intens. Namun, ini baru permulaan dari rangkaian peristiwa yang akan semakin memanas sepanjang malam. Pasca tersingkirnya Arbil, peta persaingan berubah total. Eliminasi Arbil Asahan di babak top 4 sebelumnya menjadi titik balik signifikan dalam perjalanan DA7 musim ini. Kehilangan satu nama kuat membuat persaingan 3 peserta tersisa semakin terbuka dan tidak terprediksi. Tasya, Valen, dan April kini berada di posisi yang sama-sama rawan, karena hanya 2 di antara mereka yang akan melaju ke Grand Final. Dari sudut pandang reporter, suasana ini memperlihatkan tekanan psikologis yang meningkat, baik di atas panggung maupun di luar siaran. Setiap dukungan menjadi sangat berarti, dan setiap kekurangan bisa berdampak besar. Publik pun mulai menyadari bahwa babak ini bukan hanya soal tampil bagus, tetapi soal bertahan di tengah arus dukungan yang terus berubah. Dan justru disinilah cerita mulai bergerak ke arah yang lebih menegangkan. Virtual gift menjadi sorotan utama malam ini. Salah satu aspek yang paling menyita perhatian adalah peran virtual gift dalam menentukan nasib peserta. 2 jenis hadiah digital dengan nilai tertinggi, yakni The Boss dan The Sultan, menjadi simbol dukungan paling prestisius dari penggemar. Berdasarkan data yang disampaikan penyelenggara, nilai koin dari gift tersebut mencapai angka fantastis dan dikonversi sebagai bentuk dukungan nyata dalam sistem penilaian. Reporter mencatat bahwa pengiriman gift tidak hanya mencerminkan popularitas, tetapi juga soliditas basis pendukung masing-masing peserta. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi mengubah cara publik berpartisipasi dalam ajang pencarian bakat. Namun di balik gemerlap angka, muncul pertanyaan yang terus bergema di kalangan pemirsa. Dominasi sementara Tasya jadi perbincangan. Dalam perolehan sementara, Tasya Tangerang Selatan terlihat unggul dalam pertarungan virtual gift. Dukungan yang mengalir deras menempatkannya dalam posisi yang relatif aman untuk sementara waktu. Namun, reporter menilai keunggulan ini justru membawa tekanan tersendiri. Ekspektasi publik meningkat, sorotan kamera semakin tajam, dan setiap penampilan dituntut tanpa celah. Dalam kompetisi seketat ini, posisi teratas bukan jaminan mutlak. Sejarah DA menunjukkan bahwa keadaan bisa berbalik dalam hitungan menit. Oleh karena itu, meski unggul, Tasya pasti harus melewati malam panjang yang penuh ketidakpastian. Valen Pamekasan bertahan dengan dukungan konsisten. Sementara itu, Valen Pamekasan tampil sebagai pesaing yang tidak bisa dianggap remeh. Meski tidak selalu berada di puncak perolehan sementara, dukungan terhadap Valen tercatat stabil dan terus bertambah. Reporter melihat pola ini sebagai indikasi basis penggemar yang solid dan terorganisir. Dalam konteks Top 3 Show, konsistensi seringkali menjadi faktor penentu, terutama ketika persaingan berlangsung hingga detik terakhir. Valen juga menunjukkan kesiapan mental dengan pernyataan singkat bahwa dirinya siap memberikan performa terbaik. Namun, apakah stabilitas ini cukup untuk mengamankan 1 tiket ke Grand Final? Jawabannya masih menggantung. April Cirebon dan kejutan di papan atas. April Cirebon menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian karena berhasil menempati posisi teratas dalam perolehan sementara di awal babak. Kondisi ini memicu optimisme di kalangan pendukungnya, sekaligus kejutan bagi sebagian pemirsa. Reporter mencatat bahwa lonjakan dukungan ini menunjukkan betapa cepatnya situasi dapat berubah. April yang sebelumnya dianggap underdog, kini justru berada di pusat sorotan. Namun, dalam format kompetisi seperti ini, keunggulan awal harus dijaga dengan konsistensi performa dan dukungan berkelanjutan. Jika lengah sedikit saja, peta persaingan bisa kembali berubah drastis.
Virtual gift dikonfirmasi sebagai faktor penilaian. Penyelenggara secara resmi mengonfirmasi bahwa perolehan virtual gift menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian, selain penilaian dari Dewan Juri. Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang di kalangan penonton. Dari sudut pandang reporter, kebijakan ini mencerminkan upaya menggabungkan suara publik dengan aspek teknis penilaian. Namun, di sisi lain, hal ini juga memicu diskusi mengenai keseimbangan antara kualitas dan kekuatan dukungan. Meski demikian, aturan telah ditetapkan, dan semua peserta berada dalam sistem yang sama. Yang tersisa hanyalah bagaimana mereka menyikapi kenyataan ini. Dukungan digital dan peran penonton. Penonton kini tidak lagi hanya berperan sebagai penyaksi, tetapi menjadi bagian aktif dalam menentukan arah kompetisi. Melalui aplikasi video dan pemindaian QR Code, dukungan dapat dikirimkan secara langsung dan instan. Reporter melihat fenomena ini sebagai cerminan perubahan pola konsumsi hiburan modern. Setiap gift yang dikirim membawa harapan, doa, dan kepercayaan terhadap peserta pilihan. Namun, keterlibatan sebesar ini juga membawa tanggung jawab moral, karena setiap keputusan kolektif akan berdampak langsung pada perjalanan para finalis. Tekanan mental di balik senyum di panggung. Di balik senyum dan penampilan maksimal, para peserta menghadapi tekanan mental yang tidak ringan. Pasha, Valen, dan April sama-sama menyampaikan bahwa dukungan dari penggemar menjadi sumber kekuatan mereka malam ini. Reporter mencatat bahwa kalimat singkat tersebut menyiratkan beban besar yang harus mereka pikul. Harapan keluarga, pendukung, dan publik bertumpu pada satu malam penentuan. Situasi ini memperlihatkan sisi manusiawi dari sebuah kompetisi besar yang sering kali luput dari perhatian. Malam penentuan menuju Grand Final DA7. Babak Top 3 Show ini pada akhirnya akan menentukan dua nama yang melangkah ke Grand Final Dangdut Academy 7. Setiap virtual gift, setiap nada yang dinyanyikan, dan setiap keputusan juri menjadi bagian dari proses penentuan tersebut. Reporter menilai bahwa malam ini bukan sekedar soal siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana sebuah kompetisi membentuk perjalanan dan karakter para pesertanya. Ketika hasil akhir diumumkan, satu hal yang pasti, perjalanan menuju titik ini telah mengubah segalanya, dan dampaknya